Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini saya akan merawat kebun dan sedikit panen. Ikutin terus videonya. Nah, yang pertama teman-teman, saya akan panen wheatgrass. Nah, ini adalah rumput gandum, microgreens rumput gandum. Nah, akan saya buat jus. Videonya udah pernah saya tayangin ya teman-teman. Lalu saya juga akan panen sedikit daun mint yang akan saya campur dengan wheatgrass. Kita potong sedikit aja. Ini dia. Nah, lalu saya juga punya buah-buahan yang lagi musim di sini, yaitu peach. Namanya buah peach, lalu yang ini namanya buah nectarine, stone fruit mereka ini. Dan yang terakhir adalah buah apricot. Memang ketiganya serupa tapi tidak sama ya teman-teman. Juga ada apel dan blackberry dan juga wortel. Nah, ini dia dalamnya nectarine teman-teman. Dalamnya itu memang mirip ya antara nectarine, peach seperti ini, dan juga apricot. Ada lagi buah plum ya, tapi saya nggak beli kemarin. Nah, kesemuanya ini akan saya cuci dan masukkan ke dalam juicer seperti ini teman-teman. Ini hanya akan diambil airnya aja, jadi ampasnya nanti akan terpisah. Juga kita masukkan wheatgrass dan juga mintnya. Campur-campur semua yang ada. Jangan lupa diaduk dan siap dinikmati. Kemudian ampasnya ini nggak akan saya buang karena terlalu berharga untuk dibuang. Jadi akan saya manfaatkan untuk pupuk organik cair. Seperti biasa saya tambahkan air cucian beras. Ini yang udah didiamkan air cucian berasnya. Jadi dia memang sudah terfermentasi. Sumber karbohidrat sekaligus sumber mikroba. Lalu saya masukkan gula pasir. Boleh pakai gula apa aja ya. Kebetulan saya adanya gula pasir, lalu diaduk-aduk dan kita masukkan ke dalam botol. Lalu kita fermentasi selama 2 minggu seperti biasa. Dan di sini saya juga punya botol-botol bekas yang udah saya cuci ya teman-teman, bekas susu, bekas jus, bekas minyak, juga bekas es krim. Langsung aja kita potong-potong seperti ini. Kalau saya biasanya motongnya separuh, jadi kapasitasnya itu sekitar 1 liter potnya begini, dan dilubangi dengan solder. Pot itu harus berlubang ya teman-teman sebagai drainasenya biar tidak mudah busuk, biar tanaman tidak busuk, tidak kelebihan air, wajib. Nah, ini dia siap dipakai. Nah, sekarang saatnya pemupukan. Saya memakai pupuk nitrogen tadi dan juga pupuk organik cair yang dibuat sendiri yang sudah terfermentasi ya teman-teman, yang udah jadi ya, untuk menyiram semua tanaman yang ada di kebun saya. Seminggu sekali saya siramnya dengan pupuk organik cair seperti ini. Sejauh ini bisa digunakan untuk menyiram tanaman herbs maupun tanaman sayur mayur. Dan ini ada bunga pansi, saya beri pupuk kalium, yaitu pupuk pembungaan, dan saya siram dengan pupuk organik cair. Seperti ini bunga pansinya. Kebetulan dia sedang fase awal berbunga ya teman-teman. Alhamdulillah, bunganya muncul terus dan berwarna-warni. Nah, mol ini selain saya buat sebagai pupuk, juga saya gunakan sebagai dekomposter. Jadi saya tuang ke komposter saya. Di sini ada komposter karung aja, karung bekas pula. Yaitu isinya daun-daun kering, sisa-sisa kalau nyapu ya, karena ada pohon besar. Jadi daunnya dikumpulkan setiap hari dan dibiarkan hingga terkompos. Nah, ini adalah
kondisi kebun ya, kotor sekali. Kalau kotor itu menyebabkan hama-hama, salah satunya adalah siput seperti ini ya. Ini yang sudah saya jebak dengan timun. Nah, saatnya kita bersih-bersih ya teman-teman. Jadi sanitasi kebun itu penting banget agar terhindar dari hama-hama. Selain siput, biasanya yang suka di tempat-tempat lembab seperti ini ada earwig kalau di tempat saya. Semacam serangga pemakan daun. Jadi harus kita bersihkan, kita jaga. Nah, ini ada satu calendula yang nyempil di antara pot tanaman pansi. Kita ambil aja, dan ini ada calendula yang memang saya tanam, akan saya pindah tanamkan ke pot-pot botol bekas. Seperti ini teman-teman. Ini setelah beberapa hari ya, setelah beberapa hari saya pindah tanam. Kita tunggu perkembangannya hingga dia berbunga nanti ya. Dan kalau ini adalah bunga marigold. Nah, ini bunga pertamanya. Sengaja saya petik bunga pertamanya untuk merangsang pertumbuhan bunga-bunga selanjutnya biar lebih banyak dan kualitasnya lebih baik. Nah, seperti ini. Setelah tadi saya petik, jadinya makin banyak kan, dan bunganya lebih bagus secara kualitas ya. Warnanya lebih cerah dan double petal, ukurannya lebih besar. Kalau ini adalah kale yang memang sudah tua ya teman-teman, udah berbuah seperti ini, sudah menghasilkan biji, dan ini akan saya pindahkan ke kresek. Kenapa? Karena potnya akan saya pakai buat menanam yang lain ya, jadi hemat ya teman-teman, karena ini hanya tinggal menunggu si benih mateng aja. Setelah itu akan saya masukkan ke dalam komposter ya, karena udah tidak produktif. Nah, ini juga kale curly sama, dan setelah beberapa hari polongnya udah mengering seperti ini, seperti biji sawi ya teman-teman, karena dia memang masih keluarga sawi. Nah, udah mulai kering seperti ini, bisa kita panen ini. Dan akan saya buka sedikit, lihat, memang mirip banget sama biji sawi ya teman-teman, sangat-sangat mirip. Dan langsung aja kita coba tanam. Bagaimana kalau kita menanam dari benih yang segar, fresh seed? Apakah akan tumbuh lebih cepat atau enggak gitu ya? Apakah dia berhasil tumbuh? Apakah benihnya ini bagus atau tidak? Karena ada juga benih yang tidak bagus ya, yang kopong kayak gitu. Nah, setelah kita taburkan ke media tanam tanah plus kompos, lalu kita siram. Nah, ini beberapa hari kemudian teman-teman, alhamdulillah ternyata pada tumbuh ya, tumbuh dengan baik, alhamdulillah banyak yang sprout. Gimana cara agar benihnya bagus? Silahkan klik link videonya. Nah, ini adalah lidah buaya yang umurnya udah 1 tahun dan udah beranak juga seperti ini. Langsung aja kita potek. Kita akan membuat sesuatu dari lidah buaya ini. Kita cuci dulu, ini saya berkreasi bersama anak-anak. Lalu kita kupas dan kita ambil hanya dagingnya aja. Seperti ini. Lalu kita blender, ini saya haluskan pakai hand blender. Jadinya seperti ini. Jus lidah buaya untuk apa teman-teman? Ya, untuk keramas. Ini adalah pertama kali mereka keramas menggunakan shampoo alami dari lidah buaya, dan mereka cukup excited ya, karena mereka tidak menyangka kalau ternyata shampoo itu bisa berasal dari bahan-bahan yang natural, bahan-bahan yang alami. Kalau adik masih agak ragu-ragu, langsung aja kita tepokin. Memang sensasinya agak beda dengan shampoo ya teman-teman, tapi licin-licin juga sih, licin-licin tapi tidak berbau wangi ya. Ini bagus banget untuk rambut ya, menyuburkan rambut. Nah, ini adalah Swiss chard yang sudah pernah saya buat video tutorialnya,
Dan ini bisa panen berkali-kali ya. Kita panen dari daun yang tumbuh terluar atau daun yang tertua. Ini kalau udah nggak salah udah panen keempat kalinya teman-teman. Alhamdulillah, walaupun ditanam di pot kecil tapi dia cukup produktif ya. Asal kita rawat dengan baik ya, asal kita rawat dengan telaten. Nah ini juga yang berwarna kuning. Dan ada juga yang berwarna merah, kecoklatan seperti ini, yang berwarna hijau, pink. Nah, alhamdulillah dapat satu keranjang, cukuplah untuk ditumis ya. Lalu ini ada tanaman stroberi saya, yang buahnya itu kecil, tapi alhamdulillah masih kedapatan buahnya. Nah, stroberi ini saya jarang bisa memanen karena seperti ada hewan yang suka memakan buahnya teman-teman. Seperti itu tadi ya, ada yang keroak, ada yang menggigit gitu, dan perawatannya ya hanya pakai pupuk organik aja. Dan kalau ada daun-daun kering atau seperti ini yang kering-kering begini, batang-batang yang kering, ya kita bersihkan aja, cuma gitu aja sih. Dan kita nikmati stroberi ini. Selanjutnya ini ada gooseberry atau golden berry. Kita panen, alhamdulillah. Walaupun tidak banyak, tapi kalau dari kebun dan nanam sendiri pastinya ada rasa kepuasan ya teman-teman. Alhamdulillah, dapat 5 untuk camilan. Selanjutnya ada lavender. Ini adalah English lavender yang saya adopsi kira-kira 1,5 tahun yang lalu ya teman-teman. Pada tahun pertama dia berbunga hanya sekitar 10 batang ya. Dan ini ada tahun kedua, alhamdulillah banyak banget. Walaupun ukurannya kecil ya, walaupun mini, tapi bunganya banyak banget. Nah ini kalau ditanam di tanah atau ditanam di pot yang lebih besar, insya Allah ukuran bunganya juga bisa lebih besar teman-teman. Tapi karena ini di pot kecil dan akarnya itu sebenarnya udah sesak, jadi ya bunganya hanya sekecil ini. It's okay. Selanjutnya ada chamomile, pohon satu-satunya ini teman-teman. Kita petik beberapa bunganya. Walaupun belum semuanya mekar ya, kita petik yang udah mekar aja. Beberapa. Ini aromanya sangat menenangkan. Kita petik beberapa aja itu udah aromanya kuat kok teman-teman untuk bikin teh. Ini ada 4, lalu saya kasih daun mint dan saya beri air hangat yang cenderung panas. Kita diamkan beberapa saat dan diminum, enak sekali teman-teman. Nah itu dia teman-teman aktivitas saya dalam merawat kebun selama bulan Desember ini. Semoga apa yang saya lakukan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye.